Kami dari kelompok 12 akan menyajikan critical journal review kami dengan topik akuntansi manajemen lingkungan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Delima Mariana Sitepu, MTM 1751029. Akuntansi manajemen lingkungan merupakan salah satu bidang disiplin ilmu akuntansi. Akuntansi manajemen lingkungan merupakan salah satu bidang disiplin ilmu akuntansi yang aktivitasnya bertujuan memberikan informasi pada manajemen atas pengelolaan lingkungan dan dampaknya terhadap biaya produksi. Kami telah menentukan satu judul, di mana judul yang kami buat adalah Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan untuk meningkatkan kinerja lingkungan pada 25 perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati 2013. Alasan kami menentukan judul ini karena banyaknya fenomena yang ditimbulkan oleh perkembangan industri, khususnya pada 25 perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati 2013 yang sangat menarik perhatian sehingga perlu dilakukan pengembangan akuntansi manajemen lingkungan. Kami juga telah menentukan satu jurnal yang untuk dijadikan sebagai jurnal utama kami, di mana jurnal ini berjudul Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan pada 25 perusahaan yang terdaftar di Indeks Sri Kehati 2013. Akuntansi lingkungan disusun untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan aktivitas perusahaan berdasarkan biaya konversi lingkungan atau manfaat ekonomi dan aktivitas konservasi atas lingkungan kinerja, keuangan perusahaan yang dinyatakan secara moneter dan kinerja lingkungan yang dinyatakan secara fisik. Pengungkapan aktivitas akuntansi manajemen lingkungan dalam 4 kategori biaya, kualitas lingkungan menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan aktivitas yang memenuhi legitimasi terhadap alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Krisman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang kelebihan jurnal utama dan kelemahan jurnal utama. Kelebihan jurnal utama. Yang pertama, penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran akuntansi melalui pengungkapan aktivitas dalam kelompok biaya lingkungan yang merupakan hal yang makin penting dalam memberikan informasi kepada pemangku kepentingan. Kedua, adanya pengungkapan aktivitas lingkungan dapat memberikan gambaran keseriusan perusahaan dalam memperhatikan isu lingkungan. Kelemahannya, 1. Dalam jurnal ini belum diuji pengaruh pengungkapan terhadap kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, penelitian ini terbatas hanya pada pengungkapan aktivitas akuntansi manajemen lingkungan berdasarkan 4 kategori biaya lingkungan. Isi ringkasan jurnal pembanding 1. Akuntansi manajemen lingkungan merupakan salah satu bidang disiplin ilmu akuntansi aktivitas bertujuan memberikan informasi pada manajemen atas pengelolaan lingkungan dan dampaknya terhadap biaya produksi. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap inovasi proses. Namun, penerapan akuntansi manajemen lingkungan tidak secara signifikan berpengaruh terhadap inovasi produk. Meningkatnya tingkat kepentingan biaya terkait lingkungan seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, peraturan terkait lingkungan menjadi semakin ketat sehingga bisnis harus mengeluarkan investasi yang semakin besar untuk mengakomodasi kepentingan tersebut. Dan yang terakhir, kelebihan jurnal pembanding 1 dan kelemahan jurnal pembanding 1. Kelebihannya, jurnal ini memperjelas bagaimana pengaruh akuntansi manajemen lingkungan terhadap inovasi proses dan produk. Kedua, dalam jurnal ini berkontribusi dengan kuesioner yang disebarkan ke beberapa perusahaan dengan menguji pengaruh akuntansi manajemen lingkungan terhadap inovasi proses dan produk. Kelemahannya, yang pertama, jurnal ini menambah sampel agar hasil yang didapat digenerasi dan tidak bias. Kedua, adanya keterbatasan data yang ada pada jurnal ini. Yang ketiga, jurnal ini hendaknya pihak manajemen harus lebih meningkatkan penerapan akuntansi manajemen lingkungan serta meningkatkan pemahaman atas pentingnya akuntansi manajemen lingkungan baik dalam inovasi maupun produk. Selamat siang teman-teman, nama saya Ella Anggerin Tarigan, NPM 1751076.
saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu Jurnal Pembanding 2 dengan judul A Management Strategic and Corporate Social Responsibility. Isi ringkasan dari Jurnal Pembanding 2 yaitu catatan pembiayaan untuk mengelola limbah yang dikeluarkan dari sisa produksi suatu bisnis dialokasikan dalam tahap tertentu. Setiap tahap memerlukan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penerapan akuntansi lingkungan dalam semua kegiatan operasional di BUMDes, maka secara langsung berorientasi pada kepentingan 3P, yaitu laba, manusia, dan bumi. Kelebihan Jurnal Pembanding 2. Yang pertama, dalam jurnal ini implementasi dari akuntansi lingkungan disajikan secara jelas melalui tabel. Yang kedua, catatan pembiayaan untuk mengelola limbah yang dikeluarkan dari sisa produksi suatu bisnis dialokasikan dalam tahap tertentu. Yang ketiga, identifikasi masalah yang saat ini dihadapi oleh para manajer dan beberapa strategi yang akan dilakukan juga dipaparkan dengan jelas. Yang keempat, tahap pengungkapan yang dilakukan oleh BUMDes mengenai biaya lingkungan yang timbul di unit TPST dan dijelaskan dengan komponen-komponen yang dicatat dalam laporan keuangan. Kelemahannya yaitu penyusunan laporan keuangan hanya berfokus pada kepentingan investor dan kreditor, tetapi mengabaikan eksternalitas operasi yang dilakukan seperti polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, Jurnal Pembanding 3 dengan judul Akuntansi Manajemen Lingkungan, alat bantu untuk meningkatkan kinerja lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Isi ringkasannya yaitu salah satu aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekologi atau lingkungan akan dapat dipenuhi jika perusahaan mengimplementasikan akuntansi manajemen lingkungan yang terbukti dapat meningkatkan kinerja lingkungan. Kelebihan Jurnal Pembanding 3. Yang pertama, jurnal pembanding ini memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Yang kedua, memberikan adanya contoh mengenai penerapan akuntansi manajemen lingkungan dengan melakukan kegiatan kuesioner untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, memberikan rumus untuk menghitung variabel kinerja lingkungan sehingga hal ini memberikan kemudahan pembaca. Yang keempat, jurnal ini memberikan adanya sampel untuk memperjelas tujuan peneliti. Kelemahan Jurnal Pembanding 3. Yang pertama, jurnal ini tidak memberikan penjelasan mengenai apa saja yang dapat memberikan pengaruh pada akuntansi lingkungan. Yang kedua, data yang diperoleh di jurnal ini terbatas. Demikian dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taruli Pak Pahan, NPM 17510320. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Jurnal Pembanding 4. Adapun judul dari jurnal ini yaitu Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan terhadap Kinerja Perusahaan. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan adalah kegiatan pengidentifikasian, pengumpulan, penganalisisan informasi bersifat fisik, biaya-biaya, kinerja perusahaan dengan maksud membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Kinerja lingkungan pada perusahaan tekstil yang telah mengikuti kegiatan proper di Kabupaten Bandung pada tahun 2015-2016 dikategorikan baik dan sudah memenuhi persyaratan perundang-undangan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja perusahaan dalam penciptakan lingkungan yang baik telah tercapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan jurnal ini. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, kinerja lingkungan pada perusahaan tekstil telah mengikuti kegiatan proper di Kabupaten Bandung. Yang kedua yaitu menggunakan biaya kualitas lingkungan yang baik. Adapun kelemahan dari jurnal ini yaitu yang pertama, penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan tekstil berada pada kriteria yang tinggi. Yang kedua yaitu tidak menjelaskan bagaimana meningkatkan kinerja lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Jurnal Pembanding 5. Adapun judul dari Jurnal Pembanding 5 adalah Akuntansi Lingkungan pada Manajemen Hotel Internasional Bali. Terdapat beberapa perbedaan tanggung jawab terhadap lingkungan, keterlibatan menjaga lingkungan, pelaporan akuntansi lingkungan, dan audit lingkungan. International Chain Management Hotel Bali memiliki tanggung jawab yang besar terhadap
menjaga lingkungan, dan pelaporan akuntansi lingkungan. Pelaporan akuntansi lingkungan diikuti dengan audit lingkungan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelebihan jurnal pembanding 5. 1. Jurnal ini menjelaskan bagaimana hubungan dan pengaruh green accounting terhadap lingkungan hotel di Bali untuk mendorong konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. 2. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yang mempengaruhi keberhasilan penerapan green accounting dalam kegiatan kaitannya dengan kegiatan ekonomi dengan peraturan dan kebijakan pemerintah di mana perusahaan melakukan kegiatan bisnis. Kelemahan jurnal pembanding 5. 1. Adanya keterbatasan data yang ada pada jurnal ini. 2. Jurnal ini menggunakan banyak metode penelitian sehingga ada beberapa pendapat. Yang ketiga, tidak menggunakan metode wawancara sebagai metode tambahan dalam pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang luas dan akurat. Perbandingan jurnal. Jurnal utama dengan jurnal pembanding 1. Dalam jurnal utama lebih lengkap dalam memberikan gambaran akuntansi manajemen lingkungan melalui pengungkapan aktivitas dalam kelompok biaya lingkungan yang merupakan hal yang makin penting dalam memberikan informasi kepada pemangku kepentingan, sedangkan dalam jurnal pembanding lebih fokus pada pengaruh akuntansi manajemen lingkungan terhadap inovasi. Perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 2. Dalam jurnal utama, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan populasi 25 perusahaan terpilih yang tergabung dengan indeks Sri Kehati. Indeks ini merupakan jenis saham hijau, yaitu saham yang memperhatikan masalah lingkungan, sedangkan jurnal pembanding 2 menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dengan tujuan memetakan karya akademis yang ditertibkan pada bidang akuntansi lingkungan dan biaya lingkungan. Pada dasarnya menggambarkan jenis studi atau pembuatan model atau studi deskriptif dan jenis strategi atau studi kasus atau tidak teridentifikasi. Perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 3. Dalam jurnal utama lebih lengkap dalam memberikan gambaran mengenai masalah tentang pengaruh akuntansi manajemen lingkungan melalui pengungkapan aktivitas dalam kelompok biaya lingkungan yang merupakan hal yang penting untuk menerima informasi, sedangkan jurnal perbandingan tidak memberikan adanya penjelasan mengenai hal apa saja yang berpengaruh terhadap akuntansi manajemen lingkungan karena adanya keterbatasan data. Saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami. Nama saya Julian Jelina Stanggang, NPM 17510323. Saya akan membahas perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding. Perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 4 ada 3. 1. Jurnal utama membahas mengenai membatasi atau melindungi terhadap alam, sedangkan jurnal pembanding membahas tentang kinerja lingkungan. Yang kedua, jurnal utama lebih terperinci dibandingkan dengan jurnal pembanding, seperti peningkatan yang jujur tidak dari laba saja, tetapi mementingkan juga dari aspek lingkungan. Yang ketiga, jurnal utama menggunakan metode kualitatif, sedangkan jurnal pembanding menggunakan metode kuantitatif. Perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 5. Dalam jurnal utama memberikan gambaran yang lebih lengkap dalam pengungkapan akuntansi manajemen lingkungan dalam 4 kategori biaya kualitas lingkungan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi aktivitas legitimasi terhadap alam. Sedangkan dalam jurnal pembanding memberikan penjelasan yang lengkap aktivitas manajemen hotel terhadap lingkungan, namun menggunakan beberapa metode dalam green accounting, yaitu 5 aspek yang menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga diperlukan mengevaluasi kinerja lingkungan hotel tersebut. Maka dengan itu kami dapat menarik kesimpulan penelitian ini berkontribusi dalam memberikan gambaran akuntansi manajemen lingkungan melalui pengungkapan aktivitas kelompok biaya lingkungan yang merupakan hal yang makin penting dalam memberikan informasi kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Selain itu, dengan adanya pengungkapan aktivitas lingkungan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan untuk memperhatikan isu lingkungan.
Dengan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan kepada dunia usaha untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan cara meningkatkan kinerja lingkungannya. Dalam hal ini, perusahaan perlu mendalami dan mengimplementasikan akuntansi manajemen lingkungan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.